Assalamualaikum Pak Iip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Vivi nih, Iya, pagi-pagi udah sedang datang nih. sibuk tidak ini Pak Iip? Wah, enggak juga, biasa aja Bu Vivi, biasalah pagi-pagi. Boleh saya meminta waktunya sebentar? Saya Monggo mau monggo Bu. iya, Monggo saya mau monggo monggo monggo. bercerita nih tentang apa yang Mmm, saya alami akhir-akhir ini di kelas, Pak. oh begitu. Monggo monggo Bu, tidak ada masalah, kita ngobrol santai lah. Kira-kira ada masalah apa ya Bu? Kok, sepagi ini datang ke ruangan? Iya nih Pak Iip, begini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusiasnya dalam menerima pelajaran. Kemudian jumlah murid yang mengumpulkan tugas juga sedikit Pak, hanya 60% coba yang mengerjakan Mmm, tugas yang saya berikan. ya 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 ya. Emang sih di, apa namanya, di beberapa sekolah memang pasti ada persoalan demikian, Bu. Ada semacam penurunan, apa ya, semangat gitu sehingga, apa namanya, tugas-tugas yang diberikan menjadi tidak dihiraukan begitu ya, Bu, persoalannya di sana. Betul, Kemudian saya mau tanya nih, Bu, boleh Pak. dengan cerita Ibu tadi, yang mengisahkan tentang, eee, kurangnya antusias, kemudian pembelajarannya menjadi tidak bersemangat di kelas, itu menurut Ibu kira-kira, eee, ada faktor apa ya yang Ibu ketahui sekarang? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Pak, agar hal yang saya rasakan ini tidak berlarut-larut dan menjadi beban pikiran saya. Oh, iya iya iya. Jadi, permasalahan di kelas menjadi, terbawa begitu ya, Bu, dalam Betul, Pak pikiran Iip. sehingga menjadi Iya, persoalan Ibu juga begitu ya? Baik betul. baik baik, Bu Vivi. Sekarang menurut Bu Vivi nih ya, hal-hal apa saja yang membuat murid itu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Mungkin ada Ibu melihat persoalan-persoalan apa di kelas atau di luar kelas atau bagaimana mungkin saya ingin mendengar? Kalau yang saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan ya Pak Iip ya. Ya ya ya. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya. Ya ya. Kemudian saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Baik Mungkin baik itu baik. kali ya yang menjadi penyebab, murid-murid saya kurang antusias dalam Oh, pembelajaran matematika. baik baik, Bu. Eee saya mau tanya juga, Bu, eee, kira-kira yang menurut Ibu nih yang membuat antusias, mereka belajar tuh apa ya? Tadi kan kok berkurang begitu ya, karena tadi tuh, karena, apa namanya, alasan-alasan yang tadi tuh. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira yang membuat antusias itu apa dalam pembelajaran Ibu di kelas, kalau begitu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya Pak Iip ya, Mhm. tidak monoton dan tidak membosankan. Mereka ingin pembelajaran yang aman, nyaman, sehingga mereka, bisa bersemangat dalam menerima pembelajaran dan semangat dalam mengerjakan tugas. Mungkin itu sepertinya Pak Iip. Ya 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 ya, betul ya, Bu, ya. Pembelajaran yang mengasihkan begitu ya,
tidak monoton, itu yang mereka bisa antusias dalam pembelajaran. Saya sepakat Bu dengan apa yang Ibu tadi utarakan. Nah, menurut Ibu kira-kira apa saja yang bisa membuat murid itu asik tadi? Apa kira-kira faktor apa yang membuat mereka murid-murid tidak bosan dengan pembelajaran Ibu? Nah, itu mungkin yang harus mungkin diceritakan juga. Betul Pak Iip. Seharusnya saya menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid ya Pak ya. Diminta untuk aktif, murid-murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian juga sebelum pembelajaran atau di tengah-tengah materi saya bisa melakukan ice breaking atau game supaya pembelajarannya lebih menarik. Mungkin itu kayaknya. Baik itu ya. Ada ice breaking, Betul, ada games, game. ya betul yang Ibu tadi sebutkan. Kemudian mengenai tugas Bu, saya mau tanya mengenai tugas nih. Tugas yang diberikan kepada murid, kira-kira apa tuh penyebabnya sehingga mereka tidak mau mengumpulkan? Kalau untuk tugas. Kemungkinannya ya karena tugas yang diberikan oleh saya itu kepada murid mungkin lebih banyak kali Pak ya. Lebih banyak gitu, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oh, betul. Saya mau tanya nih Bu, kalau ukur skala nih kondisi murid Ibu di kelas ini, kalau kita pakai skala angka 1 sampai 10, kira-kira kondisi murid-murid Ibu pada skala berapa nih kalau kita pakai angka 1 sampai 10? Kalau dilihat ya prosentasenya kan hanya 6 sedikit ya. Banyak yang 60% tidak mengerjakan tugas itu. Berarti di skala 6 kayaknya Pak Iip. Ya. Iya betul, di skala 6. Oke, setelah tadi Ibu cerita tuh faktor apa mereka tidak bersemangat di kelas, kemudian tidak mengumpulkan tugas. Kira-kira ketika kita sudah mengobrol nih ya, sudah mengetahui apa yang terjadi di kelas Ibu, terjadi dengan murid Ibu, Ibu mau mengharapkan siswanya tuh di skala berapa setelah itu? Saya sih inginnya di skala 9 ya Pak Iip ya. Mudah-mudahan itu tercapai. Iya, mudah-mudahan saya percaya pada Ibu Pipi untuk mengembalikan semangat dan keadaan siswa-siswa Ibu di kelas menjadi skala 9. Kemudian ada satu hal Bu, saya mau tanya, kalau soal tadi tidak semangat, kemudian tidak menyerahkan tugas dengan baik, kira-kira Ibu itu ketika pembelajaran menggunakan sumber belajar apa ya? Saya biasanya menggunakan buku teks yang sudah disediakan di sekolah Pak. Jadi di setiap kelas itu tersedia rak buku ya Pak ya. Selain pojok baca juga di situ buku-buku pelajaran, semua buku-buku pelajaran itu disediakan di setiap kelasnya. Jadi saya menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah. Jadi hanya buku teks aja Pak. Akhirnya ya mungkin anak-anak bosan juga ya Pak ya. Oh iya. Tidak bervariasi sumber belajar yang saya berikan. Baik, kalau gitu menurut Bu Pipi nih, kira-kira ada sumber belajar lain nggak sih yang bisa dipakai dalam rangka tadi itu Bu? Agar anak-anak Ibu bisa bersemangat, kemudian mengumpulkan tugasnya dengan baik, begitu kuantitasnya 100%. Kira-kira sumber belajar apa lagi ya mungkin menurut Ibu yang bisa meningkatkan tadi?
Saya pikir banyak ya Pak Iip ya, sumber belajar seperti video gitu kan Pak ya, YouTube, tulisan ilmiah di internet, anak-anak bisa berselancar searching gitu ya. Atau juga bisa kita menggunakan aplikasi yang lagi viral Pak Iip, seperti TikTok atau TikTok, Instagram. Iya betul. Itu kan betul. sekarang udah mulai dipakai untuk pembelajaran sepertinya Pak Iya. Iip. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin Bu Pipi bisa menggunakan sumber-sumber lain selain tadi hanya bersumber pada buku-buku teks gitu ya. Tadi Betul. sebagaimana Bu Pipi kemukakan ada aplikasi ada aplikasi TikTok misalnya ya, ada IG tadi yang seperti disebutkan, betul betul betul. Dalam rangka meningkatkan kemampuan atau semangat mereka. Betul sekali Bu Pipi. Kemudian saya mau tanya, apa rencana Bu Pipi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tadi? Apa yang akan direncanakan? Ya, baik Pak Iip. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi ya Pak Iip ya tentunya, yang berpusat pada murid. Dan saya juga akan memberikan soal yang berbentuk kontekstual. Selain itu juga saya akan menyiapkan sumber belajar yang beragam dan menarik Pak, seperti yang tadi saya sebutkan dalam bentuk penayangan video YouTube atau TikTok gitu kan ya. Kemudian juga kedua terkait kurangnya antusias murid dalam mengerjakan soal-soal matematika yang saya berikan, itu saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan kebutuhan siswa, kebutuhan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang memenuhi kebutuhan murid, sehingga tidak terkesan murid itu dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Ya merdeka belajar lah Pak Iip. Saya ingin menerapkan seperti itu. Oh, luar biasa nih rencana-rencana Ibu agar siswanya lebih semangat di kelas dan semangat juga untuk mengumpulkan tugasnya. Luar biasa rencana Ibu, sangat bagus. Kemudian saya juga mau tanya nih Bu, dalam rangka komitmen yang tadi Ibu sebutkan, kira-kira ke depannya apa komitmen Ibu terhadap rencana yang telah tadi disampaikan? Betul Pak, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan tentunya, pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu juga saya akan menggunakan sumber-sumber belajar yang lain ya Pak ya, dengan mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar yang sudah saya tadi utarakan. Saya akan mengarahkan murid-murid saya agar senang dalam kegiatan eksplorasi materi ini tanpa adanya paksaan. Wah, bagus sekali ya. Komitmen Ibu sebagai tanggung jawab dari rencana yang tadi Ibu sebutkan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Ini Bu, Amin Pak saya Iip. mau tanya kira-kira dari obrolan awal tadi, kira-kira apa yang bisa Ibu semacam simpulkan lah dari obrolan kita hari ini nih tentang satu masalah. Iya, baik Pak Iip. Sebelum saya ketemu dengan Pak Iip, permasalahan yang saya hadapi itu
menjadi beban pikiran saya ya Pak Iip ya. Tetapi setelah saya bertemu dengan Pak Iip, berkomunikasi dan sharing, akhirnya saya menemukan solusi gitu kan dengan permasalahan saya yang saya hadapi. Untuk kedepannya mudah-mudahan saya dalam membimbing anak didik saya itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh murid-murid kita, sesuai dengan kebutuhan mereka, minat dan bakatnya. Mungkin itu Pak Iip. Ya, baik Bu. Apa yang telah Ibu utarakan, apa yang telah Ibu rencanakan, apa yang telah Ibu komitmenkan, mudah-mudahan menjadi satu solusi untuk Ibu sendiri dalam rangka meningkatkan semangat belajar anak di kelas maupun ketika dalam pengumpulan tugasnya. Saya kira itu mungkin untuk obrolan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih banyak Pak Iip sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Baik, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan silaturahminya tetap terjaga kemudian hari. Baik.